عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang penuh dengan barakah, malam Jumat dan bulan suci Ramadan ini, kita semua bisa hadir dalam rangka kajian khusus bersama mass media tentang 10 kedua bulan suci Ramadan. Tentunya bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah. Bulan Ramadan adalah menyimpan karamah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang diberikan khususiyah kepada umat Muhammad. Walaupun secara zahiriyahnya bahwa bulan Ramadan diberikan kepada semua umat-umat, akan tetapi umat-umat tidak bisa melaksanakan bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita berbahagia sebagai umat Muhammad, walaupun kita adalah umat terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, tapi alhamdulillah kita semua mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan tentunya bulan Ramadan menyimpan banyak rahasia, banyak karomah yang mana kebanyakan kita umat muslim tidak mengetahui tentang karomah itu sendiri. Kalau kita mengenal dan mengetahui karomah-karomah pada bulan suci Ramadan itu, maka tentu kita semua akan berharap bahwa setahun itu adalah bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannawna an takuna sanata ramadanan." Kalau seandainya umatku semuanya mengetahui rahasia yang terkandung pada bulan suci Ramadan, maka tentu umatku akan berharap setahun itu adalah bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema pada saat ini adalah 10 kedua bulan suci Ramadan. Tentunya ada beberapa riwayat yang menyampaikan tentang kemuliaan 10 kedua bulan suci Ramadan. Tapi juga banyak hal juga yang mengatakan riwayat itu adalah tidak kuat. Ini terjadi beberapa khilafiyah di kalangan para ulama, termasuk Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya mengatakan ada kemuliaan-kemuliaan tersendiri, baik 10 awal, 10 kedua dan 10 akhir daripada bulan suci Ramadan itu. Terlepas daripada semua itu, yang jelas bulan suci Ramadan adalah menyimpan karomah yang sangat luar biasa, rahasia-rahasia di mana subhanallah umat Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan umat Muhammad di bulan suci Ramadan, subhanallah, di situ pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka pun juga ditutup oleh Allah, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat pun juga dikabulkan oleh Allah, termasuk dosa-dosa juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini mampu
melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari awal. Dan tentu berharap kita bisa mampu melaksanakannya sampai selesai bulan suci Ramadan itu. Akan tapi kadang-kadang ada beberapa kebiasaan di kalangan kita sebagai umat muslim. Di dalam ibadah itu kadang-kadang kita di awal selalu bersemangat dengan begitu luar biasanya, tapi kadang-kadang di ujungnya kita banyak kelemahan, bahkan kita semangat kita menurun. Salah satu contoh pada saat bulan suci Ramadan ini, pada awal-awal kita subhanallah, baik tua, muda, anak-anak, subhanallah, meramaikan masjid baik dengan tadarusannya ataupun juga dengan tarawihnya, subhanallah. Akan tapi pada malam 10 kedua sampai ketiganya sudah mulai kendur ibadah, amal ibadah kita. Justru di bulan suci Ramadan itu tambah akhir, disitulah rahasia yang terkandung di dalamnya. Disitulah intisari daripada bulan suci Ramadan itu. Karena di 10 awakhir terutama, subhanallah, di situ ada salah satu malam yang dimana dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tapi insyaAllah pada lain kesempatan kita akan berbicara khusus tentang malam Lailatul Qadar, itu satu 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Yang jelas kemuliaan bagi kita pada saat ini adalah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hajat-hajat kita dibuka bulan suci Ramadan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kesempatan bagi kita. Sehingga Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya mengatakan bahwa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itkum minan nar. Walaupun ada sebagian yang mengatakan bahwa riwayat ini adalah lemah dan doib bahkan ditinggalkan. Agar terlepas daripada itu semua, yang jelas Ramadan menyimpan sebuah rahasia yang sangat luar biasa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di situ adalah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Maka inilah waktu yang emas bagi kita semua, waktu yang terbaik bagi umat Muhammad untuk mengangkat tangannya, untuk menyampaikan hajat-hajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak hajat kita, baik hajat duniawi dan ukhrawi kita, maka inilah kesempatan kita untuk mengangkat tangan di hadapan Allah. Bahkan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari awal malam Ramadan sampai akhir, kita semua ditantang oleh Allah. Hal min da'in fastajibulah, wa hal min sa'ilin fautiyalah, wa hal min mustaghfirin faghfirulah. Itu salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Adakah orang-orang yang meminta, maka aku akan kabulkan apapun yang mereka inginkan. Adakah orang-orang yang berdoa, kata Allah, maka aku akan ijabah doanya. Dan adakah orang-orang yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan ampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan kita sebagai umat Muhammad dan kesempatan kita. Maka tentu kita adalah orang-orang yang bodoh kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan kita kemuliaan, kemudian kita lalaikan kemuliaan itu, bahkan acuh terhadap kemuliaan itu, sesungguhnya kita adalah orang yang merugi di sisi Allah. Sama dengan kehidupan dunia. Ketika kita memiliki peluang menjadi orang sukses, kemudian kita tinggalkan peluang itu, maka kita adalah orang yang bodoh terhadap suatu keadaan. Saat ini adalah kita diberikan kemuliaan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lalaikan semua itu, Masya Allah, kita adalah orang yang rugi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku semua, dimanapun berada, marilah manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kita mengangkat tangan di hadapan Allah. Banyak hajat kita, banyak kebutuhan kita, baik kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat dan kehidupan akhirat kita, maka kita semua minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih juga dosa kita, Masya Allah, semua kita adalah orang yang berdosa.
pejabat juga berdosa, banyak pejabat yang zolim. Maka kezoliman itu, maka marilah kita tebus dengan mengangkat tangan di hadapan Allah, kemudian kita mohon ampun di hadapan Allah. Semua kita, pedagang juga demikian, banyak melakukan kesalahan. Sering kita menyalahgunakan timbangan dan semuanya di dalam jual beli. Maka dosa-dosa yang sudah lewat itu mari kita mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, lebih-lebih kita para pemuda, banyak sekali dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, inilah waktu yang emas untuk kita membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu syair yang sangat luar biasa, man kana yashku adama da'i dhunubihi falyati ramadhan baba tabibihi. Barang siapa yang mengeluhkan tentang dosanya yang begitu banyak, maka datanglah pada bulan suci Ramadan adalah pintu untuk membersihkannya. Oleh sebab itu, saya menghimbau kita semua untuk mari kita sama-sama membersihkan diri pada bulan Ramadan ini, sehingga kita betul-betul orang yang bersih pada bulan yang bersih, melaksanakan ibadah yang bersih, yang suci, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga orang yang selalu membersihkan diri, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang orang-orang yang beruntung di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita masuk di dalam derajat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkaji lebih dalam tentang la'allakum tattaqun, walaupun puasa itu tidak menjamin 100% bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa, tapi dengan puasa akan membawa kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Bagaimana cara kita sekarang? Tentu kita harus mampu menjaga semua itu. Yang dikatakan puasa itu adalah al-imsak, yaitu adalah orang yang menahan apanya yang kita tahan di situ, bukan sekedar kita menahan makan dan minum, bukan sekedar kita menahan hawa nafsu, tetapi yang paling kita tahan di situ adalah anggota tubuh kita dari hal-hal yang bermaksiat ataupun dosa. Yang lebih penting juga kita tahan hati kita, agar hati kita tetap bersih, jauhkan dia dari penyakit-penyakit, kotoran-kotoran dan dosa-dosanya. Karena yang paling penting kita perhatikan adalah dosanya hati. Yang namanya dosa hati itu lebih besar daripada dosanya zuhir. Karena bagian dosa hati itu termasuk riya, takabur, hasad, syirik, dan kafir. Semuanya itu adalah dalam pekerjaan daripada hati. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan bahwa dosa hati itu lebih besar daripada dosa zuhir. Oleh sebab itu maka Ramadan inilah kesempatan kita semua untuk menata diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi, di mana hadisnya sangat panjang sekali di situ, dan ini juga ada beberapa riwayat yang mengatakan hadis ini lemah, tapi dalam kitab Is'af Niki karangan Hasan Al-Masad juga mencantumkan tentang hadis ini, dan hadis itu sangat-sangatlah panjang, di mana hadis niki berbicara tentang kemuliaan daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Salman Al-Farisi menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, maka Rasulullah mengatakan di situ adalah qad adallakum syahrun karimun, bahkan kalian sudah dinaungi oleh bulan yang sangat agung, bulan yang sangat penuh dengan barokah, di mana di situ adalah bulan malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka inti daripada hadis yang sangat panjang itu adalah di situ Rasulullah SAW menjelaskan bahwa syahrul Ramadan syahrus sabri, maka bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Ya, di situ sabar kita menahan lapar, sabar kita menahan dahaga, sabar juga kita menahan hawa nafsu. Dan as-sabru la jazaa'ul jannah. Maka kesabaran itu tiada lain balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, bulan Ramadan ini kita semua diajar bagaimana kita untuk
mampu menahan diri kita, termasuk menahan amarah, nafsu amarah, nafsu syahwat dan nafsu dan semuanya. Kita berusaha untuk kita jaga pada bulan suci Ramadan. Kemudian juga Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan bahwa Ramadan itu adalah syahrul muasat at-tarahim, bulan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah, di situ kita saling menyayangi antara satu dengan lainnya. Maka inilah termasuk salah satu ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kita wajib saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Bahwa umat Muhammad itu adalah ibarat satu bangunan, ya, antara satu dengan yang lain saling mendukung. Maka bukan dari golongan umat Muhammad kalau antara satu dengan lainnya saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Bahkan sangatlah rugi orang-orang pada bulan suci Ramadan ini masih menyimpan dendam, masih tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lainnya, maka amal ibadahnya akan sia-sia. Nah, kemudian para saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, Masya Allah, di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal ibadah dilipat gandakan itu tergantung pada dua hal. Yang pertama tergantung pada tempatnya, yang kedua adalah tergantung pada waktunya. Salah satu contoh misalnya ketika kita melakukan amal ibadah sesuai dengan tempat, misalnya seperti Mekah Al-Mukarramah, maka amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Satu kali kita beribadah di Mekah maka 100.000 bandingannya di tempat yang lain. Di Madinah juga demikian. Satu kali kita melakukan amal ibadah, Masya Allah 1.000 bandingannya di tempat lain. Itu semua karena faktor tempat. Nah, kalau kemudian dengan faktor dengan waktu, maka tidak ada waktu yang paling baik bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini adalah yaitu bulan suci Ramadan. Maka amal ibadah kita pun bulan Ramadan, subhanallah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis itu bahwa apapun yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan selain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah puasa juga sifatnya khususiyah. Nah, sifatnya khususiyah. Bahkan walaupun kita memahami bahwa segala suatu amal ibadah yang kita lakukan memang kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu amal ibadah yang dirahasiakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan suci Ramadan. Ya, fa innahu li wa ana ajza'u bih. Sesungguhnya mereka berpuasa dan aku sendirilah yang memberikan balasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bapak hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah? Memang semua amal ibadah itu memang kita tujukan kepada Allah dan Allah yang memberikan balasan. Cuma ibadah-ibadah yang lain, subhanallah, di situ sudah ditentukan kadarnya, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat misalnya ataupun yang lainnya maka 10, kemudian dilipat gandakan menjadi 27, kemudian dilipatkan menjadi 100 bahkan lebih. Tapi hanya satu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajza'u bih. Bahwa mereka berpuasa untukku dan aku sendiri yang memberikan balasan khusus. Artinya dirahasiakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah puasa itu juga merupakan sifatnya rahasia. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sekali saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua bahwa inilah kesempatan yang emas bagi kita dan waktu yang sangat berharga bagi kita untuk mengisi Ramadan itu dengan pertama banyak melakukan amal ibadah sebagai modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak kita berdoa. Banyak kita berdoa karena subhanallah pintu langit dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Maka banyaklah berdoa. Kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah.
Terlebih menurut Ibnu Huzaimah bahwa malam 10 kedua bulan suci Ramadan adalah hari-hari penuh dengan pengampunan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah berpikir tentang dosa yang pernah kita lakukan. Sebesar apapun dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, walaupun dosa kita seperti bilangan pasir di daratan, seperti buih di lautan, seperti awan di langit, ketika kita betul-betul ingin membersihkan diri di hadapan Allah, subhanallah, Allah akan membuka semua pintu taubatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah dan mengampuni dosa-dosa kita. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang-orang yang berpuasa bertobat seperti orang yang tidak memiliki dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini kita semua diberkahi kesehatan dan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan sisa daripada puasa bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat bacain. Dari Oji, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diri kita di 10 kedua pada bulan Ramadan. Ya, terima kasih saudara Koji. Ya, mudah-mudahan saudara diberkahi oleh Allah, diberkahi kesehatan dan umur dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pertanyaannya, apa yang perlu kita persiapkan di 10 kedua bulan suci Ramadan? Tentunya saya mengajak kepada saudara Oji dan kita semua bahwa untuk pertama, walaupun kita harus banyak tetap melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya, termasuk melalui Al-Quran, kemudian kita melakukan amal kebaikan, ibadah melalui sholat, baik kemudian tahajud ataupun yang lainnya. Kemudian juga kita khusus dalam sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, maka yang paling penting pada saat-saat ini kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Pertanyaan kedua. Ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah cara yang praktis dan ringan sehingga kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Ya, terima kasih. Dari Badran Arsyid. Ya, Masya Allah, Pak Dewan ini ya, Pak Dewan, Badran Arsyid. Masya Allah, jazakallah khair. Mudah-mudahan saudara diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kesalahan dalam kita memahami tentang Lailatul Qadar. Kadang-kadang seolah banyak kita mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak dicari. Lailatul Qadar itu akan hadir pada diri kita. Bahkan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah riwayat, barang siapa yang bersolat berjamaah maghrib, kemudian isya berjamaah, tarawih berjamaah, faqad adraka Lailatul Qadri, maka dia sesungguhnya mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya kemudian untuk memperoleh Lailatul Qadar itu tentu adalah tetap kita harus melakukan banyak amal ibadah. Terlebih-lebih Rasulullah SAW di akhir 10 awakhir bulan suci Ramadan, Masya Allah, dia meningkatkan amal ibadahnya. Bahkan beliau tidak pulang, bahkan dia selalu itikaf di masjid, banyak melakukan amal ibadah. Jadinya Lailatul Qadar itu tidak jatuh kepada orang-orang yang momot, tidur dan semuanya. Artinya orang yang banyak melakukan amal ibadah di sisi Allah. Yang penting barang siapa yang bangun melakukan amal ibadah pada malam-malam yang ganjil 10 awakhir, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadinya bukan berarti Lailatul Qadar itu ada mengatakan, oh saya tidak ada alamat Lailatul Qadar, saya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan begitu. Walaupun ada orang yang diberikan tanda-tanda Lailatul Qadar pada dirinya oleh Allah, itu alhamdulillah. Bukan berarti orang yang tidak diberikan tanda malam Lailatul Qadar itu bukan berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar.
semua umat Muhammad yang melakukan amal ibadah pada malam itu, maka dia sesungguhnya mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mungkin dia. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, memang di sisi lain disunnahkan, ada beberapa hal yang disunnahkan khususnya kita di bulan suci Ramadan. Allah yubtira jangan dia terlalu banyak berbuka. Nah, walaupun itu dengan makanan yang halal. Kenapa? Karena ya, dengan banyaknya berbuka itu akan menyebabkan tubuh kita akan menjadi berat untuk melakukan amal ibadah. Nah, di situ jadinya ya boleh, kalau memang banyak berbuka akan menambah semangat kita beribadah, silahkan. Tapi secara kodratnya kalau terlalu kenyang, biasa itu akan membawa kelemahan dalam tubuh kita untuk melakukan amal ibadah. Nah, di situ. Ya, kalau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya di situ untuk dipersiapkan sulusun fit ta'am wa sulusul lil ma wa sulusul lil hawa. Maka sebaiknya di dalam makan untuk ya makanan yang kita makan itu sepertiganya adalah makanan, kemudian sepertiganya adalah air, dan sepertiganya adalah untuk udara. Nah, itu untuk kesehatan, nah, termasuk pada saat kita berbuka. Ya. Ada pertanyaan lagi Ya. dari Yuda Milya. Amalan yang ringan apa namun disukai oleh Allah di bulan Ramadan? Ya. Ya, terima kasih. Ya. Amalan yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, terlebih-lebih pada malam 10 awakhir pada saat malam Lailatul Qadar ataupun di luar itu pun, maka amalan yang paling baik untuk kita lakukan di situ pertama berdoa dengan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang sering diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah. Kemudian yang kedua, maka dalam hadis Ibnu Khuzaimah dari riwayat Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi juga, maka pada bulan suci Ramadan banyak minta 4 hal. Nah, katanya di situ. 2 hal, yang mana 2 hal itu sangat penting untuk kita. Yang pertama, mintalah tentang sering membaca 2 kalimat syahadat. Nah, di situ kemudian banyaklah istighfar. Kemudian mintalah 2 hal, yang mana 2 hal itu tidak ada kemampuan buat kalian. Mintalah surga. Maka mintalah tentang surga dan minta agar dijauhkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha ma yuqarribuni ilaiha min qaulin wa amal. Atau Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma ajirni wa ahli minan nar. Nah, itulah yang selalu kita banyak baca, terutama amalan yang banyak kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Pertanyaan terakhir ya. Dari Sandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan untuk kami para pedagang, di mana terkadang pada waktu tarawih kita jarang dapat melaksanakannya, terlebih mendekati akhir Ramadan, aktivitas jual beli semakin ramai, sedang rumah ibadah berangsur menurun. Ya. Ya, terima kasih. Justru disinilah ujian saudara-saudara sebagai saudagar. Ujian saudara di sini menjadi saudagar. Pernah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada semua, termasuk para saudagar, inilah hari yang sangat-sangat luar biasa, kemudian waktu yang sangat luar biasa, dan datangnya pun setahun sekali. Oleh sebab itu jangan sia-siakanlah, jangan sia-siakan. Rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita sudah diatur. Bagaimanapun kita tidak pernah pulang siang dan malam dari pasar. Kalau memang rizki kita sudah seperti itu ditetapkan oleh Allah, maka segitulah rizki kita.
Rezeki hanya sebatas di dunia, akan tapi amal ibadah kita yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Anda tinggalkan, rezeki hanya mengantarkan kita sampai liang lahat, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Tapi yang setia menemani Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah. Oleh sebab itu, inilah ujian saudara, apakah memilih ibadah di sisi Allah ataupun memilih itu. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada para semua pedagang ataupun di mana Anda berada, ya inilah kesempatan saudara untuk banyak melakukan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita di situ. Ada tambahan terakhir nih, ada 3 orang dengan pertanyaan yang sama dari Malik Haidirali. Mohon pencerahan bagaimana cara agar kita bisa menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bulan suci Ramadan sehingga kita bisa mendapat kenikmatan dan kemuliaan di bukan 2 malam pertama, bahkan hingga kita bisa bertemu dengan malam 1000 malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana cara agar kita bisa mengenali malam Lailatul Qadar? Yang kedua dari Irwan Gober, bagaimana ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar, Tuan Guru? Ya. Yang ketiga dari Dedot Cempot, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta pencerahan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya, terima kasih. Saya yang pertama, saya lupa pertanyaan pertama tadi, Mas. Mendapatkan kenikmatan. Ya, terima kasih. Kenikmatan pada bulan suci Ramadan. Tentu pertama-tama orang yang ingin mencintai ibadah ataupun mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah, pertama harus dia mengenali dulu ibadah itu sendiri. Anda tidak akan bisa bernikmat beribadah pada bulan suci Ramadan kalau Anda tidak mengetahui rahasia kandungan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Anda tidak akan bisa mencintai Ramadan kalau Anda tidak memahami Ramadan itu sendiri. Maka cintai dulu Ramadan itu, pahami Ramadan itu, apa yang ada kelebihan karomah pada bulan Ramadan itu, baru Anda bisa menikmati dan menyayangi bulan suci Ramadan itu. Nah, kemudian tentang masalah Lailatul Qadar. Nah, di situ tentang masalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu memang berada pada 10 awakhir bulan suci Ramadan. Faltamisuha fil ashril awakhir. Maka waspadailah bulan suci Lailatul Qadar itu pada 10 awakhir bulan suci Ramadan. Kemudian inda witrin, maka di situ adalah pada malam-malam yang ganjil. Maka tentu saudara-saudaraku, maka 10 awakhir pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu? Nah, tentu kapan Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, kalau memang dinyatakan sekarang Lailatul malam sekian, maka orang yang tidak beribadah pun akan menjadi beribadah di situ. Maka kenapa itulah hikmahnya dirahasiakan? Maka berbeda pendapat para ulama tentang kapan malam Lailatul Qadar itu. Ada mengatakan tanggal 21, ada mengatakan tanggal 23, ada mengatakan tanggal 25, 27, 29. Berbeda pendapat para ulama. Karena memang ulama menyampaikan itu karena memang dia diberikan petunjuk oleh Allah malam-malam tersebut tentang masalah Lailatul Qadar. Nah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, maka malam Lailatul Qadar itu tergantung awal kita mulai berpuasa. Kalau kemarin alhamdulillah kita awal puasa itu pada hari Selasa. Kalau awal puasa pada hari Selasa dan hari Jumat, maka Lailatul Qadar itu adalah tanggal 27, yaitu tanggal 27 bulan suci Ramadan. Nah, di situ. Kemudian ciri-ciri Lailatul Qadar memang sudah dijelaskan banyak dalam hadis. Ciri-ciri Lailatul Qadar mulai dari paginya, maka sinar matahari tidak terlalu terik. Nah, di situ kemudian keadaan agak tenang. Kemudian subhanallah tidak ada angin, kemudian tidak ada bicara, semuanya banyak ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terutama pada la su'alaha. Maka sinar matahari itu pada paginya itu tidak terlalu menyengat. Nah, di situ
tidak ada menyengat. Kemudian kondisi alam juga subhanallah, bahkan sampai binatang pun tidak sanggup berbicara pada malam itu, tidak sanggup berbunyi pada malam itu. Nah, itu ciri daripada Lailatul Qadar. Banyak sekali ya ciri-cirinya. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan berbicara khusus tentang malam Lailatul Qadar yang lebih mendetail. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah lagi sekali tentang pada saudara-saudaraku yang berbicara, yang menanyakan tentang Lailatul Qadar. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan berbicara lebih jauh tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Hanal hilalul yanina annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Hayya fahal min mudzakirin ayya ibadallah. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan, afdalu man marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihil bushra wa ma'al usri yusrun wa hadha فكبروا وإذا اشتد البلاء هو القلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibah.